Apa? Bumi Langit masih lanjut? Serius nih? Dan si Buta adalah part of jagat Bumi Langit Joko Anwar? Wow! Moga-moga aja bagus ya karena dari dulu udah berepic. Komedi bencinya elemen komedi dan Kita semua ya udah pernah baca komik Jawa Bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sebelum kita lanjut, gue pengen ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena pada akhirnya kita punya kesempatan untuk diskusi langsung dengan Bapak Charles dan juga Pak Chris Lee yang merupakan sutradara sekaligus desainer art untuk project Badut Gendong kemarin Joy. Karena emang mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu bahwa aku juga adalah penggemar jagoan lokal, bahkan semenjak Bumi Langit ketika udah pertama kali dirilis, sama ada projectnya Satria Dewa, Kodrat Universe, dan juga Pemukiman Setan. Pokoknya ada banyak banget project-project jagoan lokal yang gue support sampai sekarang ini Joy, oke? Dan ketika aku udah mengundang Bapak Charles untuk diskusi kemarin ya, jujur ada banyak banget pertanyaan yang ada di kepala gua yang pengen gua tanyakan. Cuman kan lagi-lagi ya karena durasi ya. Jadi aku cuma bisa tanya beberapa hal. Dan terutama mengenai soal si Buta dari Gua Hantu itu sendiri ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang sudah lihat podcast kita kemarin ketika aku diskusi sama Pak Charles sama Pak Chris Lee. Jadi kita ngobrol banyak hal Pak tentang bagaimanakah perkembangan film jagoan lokal kita. Sama ada Kodrat ketiga udah pernah kita bahas. Sama ada perkembangan project Badut Gendong yang akan siap tayang di tanggal 27 Mei nanti. Dan juga aku tanya soal perkembangan project si Buta dari Gua Hantu. Karena by the way cuy, seperti kalian tahu ya bahwa gue juga adalah fansnya Bumi Langit. Karena semenjak Bumi Langit udah bikin sebuah cinematic universe yang mereka sendiri ya, sejak tahun 2019 dengan film pertamanya, film Gundala. Habis itu lanjut kepada Sri Asih, Virgo and the Sparklings, bahkan sampai kepada serialnya Tira. Itu jujur men, gue udah bahas semuanya. Tapi masalahnya nih, semenjak tahun 2024 ketika Tira udah meluncurkan sebuah seriesnya sebanyak 8 episode oleh pihak Disney, itu juga gak ada perkembangan sama sekali men. Tiba-tiba mandek aja Pak, hilang gitu, puff. Dulu kenapa nih? Nah itulah Pak, makanya itu juga membuat gue sebagai fans juga makin bertanya-tanya, what happened in Bumi Langit man? What happened? Dan ketika tahun 2025 kemarin di projectnya Jav ya, itu tiba-tiba dari pihak Magma Entertainment dan juga Bumi Langit akhirnya mereka mengeluarkan sebuah bentuk official project untuk si Buta dari Gua Hantu yang resmi akan dikerjakan oleh Bapak Charles Ghazali. Pada sebelumnya, si Buta itu sebelumnya akan dikerjakan oleh Bapak Timo, Pak Timo Cahyanto. Dan bahkan Bapak Timo udah mengeluarkan banyak banget desainer art yang pernah ia bocorkan di sosial media, ya kan? Tapi ketika tiba-tiba kemarin ya, ketika di acara Jav kemarin tuh tiba-tiba dari pihak Magma udah mengeluarkan nih official project untuk si Buta dari Gua Hantu. Oke, dan itu pun gue sebagai penggemar jagoan lokal ya, gue juga agak kaget men. Gue kaget banget, karena apa? Karena udah setahun lebih ini kita nggak mendapatkan sebuah update projectnya untuk Bumi Langit. Makanya ada banyak fans yang berspekulasi bahwa Bumi Langit udah di-reboot total atau mungkin diulang dari awal. Tapi ketika aku tanya kepada Bapak Charles ketika di podcast kemarin, ya kalian bisa cek aja ya, itu aku udah tanya, apakah si Buta dari Gua Hantu ini adalah soft reboot kah? Atau reboot total dari pihak Bumi Langitnya? Atau bagaimana nih? Tapi ternyata dari pihak Pak Charles itu juga langsung mengkonfirmasi bahwa si Buta dari Gua Hantu ini bukan soft reboot. Oke, ini bukan soft reboot dari Bumi Langit yang dikerjakan oleh pihaknya Joko Anwar. Bukan, ini adalah part dari proyek Bumi Langit yang dikerjakan sejak awal oleh pihak Joko Anwar. Artinya apa? Artinya ini masih kelanjutan jagat Bumi Langit untuk proyeknya Cinematic Universe yang mereka kerjakan ini Pak. Oke, jadi ini bukan sebuah the whole project yang reboot total, kagak ya. Bukan cuy, bukan. Tapi ini adalah part of project dari Bumi Langit yang dikerjakan oleh Bapak Joko Anwar. Seperti itu ya jadi akhirnya statement itu udah dibantah oleh Pak Charles yang dimana beliau udah mengatakan dengan jelas kepada gua bahwa ini bukan soft reboot. Ini adalah part of Bumi Langit yang dikerjakan oleh pihak Bapak Joko Anwar terlebih dahulu. Ini berarti masih satu universe sama PCU dulu ya, karena kan sempat ada rumor yang mengatakan bahwa
Bumi Langit kan lagi ribut total setelah dikerjakan sama Pak Charles gitu. Kalau yang saya ketahui ya, Iya. ini dari yang saya ketahui, kita nggak pernah membicarakan semesta lain. Bahkan Pak Koko masih pernah mention ke saya, Chris, dan kakak saya Linda, bahwa memang Joko dengan proyek-proyek Bumi Langitnya juga nanti pada saatnya akan jalan ya, Chris. Iya, Iya. memang sudah ada rencana ke depannya juga gitu. Jadi kalau yang tadi disebut sama Mario itu kayaknya asumsi-asumsi yang beredar setelah mendengar announcement sebenarnya itu kan ya semua orang menanggapinya berbeda-beda ya dari announcement itu sih. Kalau dari apa yang saya pahami dan saya ketahui dan dari kacamata kami semua di Magma Entertainment dan Karavan Studio saat ini, si Buta adalah menjadi bagian dari semestanya Bumi Langit. Ya. Semesta Bumi Langit adalah termasuk Gundala, Betul. si Virgo and the Sparklings, juga dengan Tira yang sudah dibuat oleh teman-teman para sinias kemarin. Seperti itu, makanya ya dari pihak Magma Entertainment mereka mencoba untuk mengerjakan sebuah proyek dari hasil kerjasama dengan Bumi Langit untuk menciptakan sebuah tema jagoan lokal yang jauh lebih ke arah kolonial, men. Oke, apalagi mengenai soal si Buta ya coy. Waduh, siapa sih buat kamu-kamu yang gak kenal mengenai si Buta? Waduh, banyak ya? Oke sih, gue juga paham sih. Karena emang si Buta ini juga merupakan sebuah jagoan lokal yang dari era tahun 70-an, tahun 80-an juga masih ada, men. Dan yang tahu cuman gen-gen orang tua kita. Bahkan mohon maaf ya, zaman sekarang banyak orang-orang itu yang gak tahu mengenai soal si Buta, Jaka Sembung, Joko Tarub, Joko Tingkir. Anjir lah, gue tua banget ya. Karena emang gue ketika di era tahun 2000-an awal memang ada banyak sih mengenai tokoh-tokoh pendekar yang sempat diangkat kepada serial televisi, sinetron. Banyak pak, apalagi di Indosiar ya. Dan si Buta juga pernah ada sebuah proyek sinetronnya pak. Nah jadi ya memang aku sebagai fans juga tahu sih, cuman gak yang terlalu dalam banget. Oh kagak pak, cuman aku pernah nonton mengenai seriesnya, bahkan pernah baca komiknya Bumi Langit, ada kok di sini kok. Jadi memang aku mengenai si Buta memang udah tahu mengenai kisahnya, dan aku jujur sangat menunggu banget bagaimanakah kisah itu akan diadaptasi kepada proyek yang akan dikerjakan oleh pihak Bapak Charles dan juga pihaknya Magma Entertainment yang satu ini, men. Karena dari Pak Charles kemarin udah pernah mengatakan kepada gua bahwa proyek si Buta ini memang sebuah proyek yang sangat hati-hati banget dikerjakan. Karena apa? Karena fanbase-nya udah banyak cuy. Ya cuy, ini adalah IP legend cuy. Karena ya siapa sih yang gak tahu mengenai si Buta? Bahkan gen-gen orang tua kita aja masih paham mengenai si Buta. Coba deh kamu tanya mengenai bapak kamu, ibu kamu, atau mungkin tante, mungkin ya, atau mungkin kakek. Karena apa? Zaman dulu di era tahun 1960-an, komik lokal kita ya itu lagi naik-naiknya cuy. Makanya ya ini juga sebuah IP lama yang akan dikerjakan juga oleh pihak Bumi Langit serta Magma Entertainment untuk memberikan sebuah bentuk dampak emosional serta memorable kepada para fans-fans lamanya. Dan juga hal ini akan memberikan sebuah bentuk dampak baru juga kepada para generasi baru. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, jadi si Buta dari Gua Hantu ini merupakan superhero jagoan lokal kita yang dikerjakan oleh Bapak Ganesh TH sejak tahun 1960-an. Dan nama alter egonya itu adalah Barda Mandrawata, seorang pendekar muda asal Banten yang hidup pada era kolonial Belanda di era tahun 1870-an. Waduh, tua banget ya. Nah, kehidupan Barda ini akhirnya hancur setelah ayahnya dan juga kasihnya dibantai oleh pendekar kejam berilmu tinggi bernama Mata Malaikat. Demi membalaskan dendamnya, akhirnya si Barda ini mengasingkan diri ke sebuah gua misterius yang dikenal sebagai Gua Hantu. Di sana, dia mengorbankan penglihatannya sendiri agar bisa menguasai ilmu rahasia membedakan suara untuk menandingi Mata Malaikat sebagai villain utamanya. Dan plot seperti ini akan diangkat kepada proyeknya si Buta dari Gua Hantu yang akan dikerjakan oleh pihak Pak Charles sendiri. Karena mengenai villainnya udah jelas ya bahwa villain yang akan diangkat itu adalah si Mata Malaikat cuy. Yang dimana pas gua baca mengenai versi komiknya, Mata Malaikat ini bukan sebagai villain yang sembarangan, men. Oke, karena pas gua baca mengenai komik si Buta dari Bumi Langit ya, pas gua baca nih,
terornya, bahkan aksinya, bahkan kekuatan dia sebagai pendekar aja itu gak bisa main-main, men. Gak bisa main-main. Makanya dari pihak Pak Charles udah mengatakan bahwa mereka lagi menulis naskahnya untuk mengisi buta, dan mereka masih belum mengatakan casting sih, belum, karena mereka masih menulis skripnya, masih ada rapat dengan pihak pemilangnya segala macam. Bahkan Pak Charles udah mengatakan bahwa nanti dia akan siap untuk buka open casting untuk proyek si buta ini ya, yang dimana beliau akan mengangkat aktor-aktor muda untuk bermain kepada proyeknya si buta dari Gua Hantu ini ya. Jadi gue sebagai pecinta jagoan lokal, gue juga makin semangat sih. Akhirnya kita menempatkan jagoan lokalnya bertemakan pendekar, bertemakan hutan-hutan atau mungkin pegunungan, silat segala macam. Wah, itu membuat gue callback kepada pas gue ketika nonton zaman-zamannya Project Wiro Sableng yang dulu diperankan oleh Bapak Vino G. Bastian sebelum akhirnya beliau pindah kepada Kodrat, Pak. Wow. Jadi emang mengenai pendekar lokal yang satu ini ya, gue juga pengen tahu sih bagaimana hal itu akan dikerjakan penuh oleh Pak Charles itu sendiri, karena mengenai ide konsepnya udah approve dan bagaimana bentuk naskah seperti apa masih dikerjakan ya. Dan sekarang beliau akan open casting untuk project si buta dari Gua Hantu ini, men. Dan mungkin buat kamu-kamu yang sudah sadar ya bahwa ketika aku dengerin penjelasan Pak Charles mengenai si buta ini ya, gua jujur sangat excited banget, Pak. Karena apa? Sudah 2 tahun ini ya, maaf ya, sudah 2 tahun ini kita nggak mendapatkan projectnya jagoan lokal mengenai Bumi Langit, Pak. Sejak Tira mandek semua, Pak. Waduh. Makanya dengan adanya proyek si buta, kita harus tahu mengenai bagaimana bentuk proyeknya seperti apa, bagaimanakah plot yang akan diangkat, dan bagaimanakah mengenai castingnya seperti apa. Well, itu gue juga pengen tahu sih, karena mengenai si buta ini juga IP yang sangat legend banget. Gue yakin sih semua para fans dari kalangan lama, apalagi gue, men. Jadi ya, well, buat gue sebagai pecinta jagoan lokal, gue juga pengen tahu bagaimana bentuk project ini akan dikerjakan oleh pihak Magma Entertainment. Dan sepertinya mengenai film ini ya, mungkin akan siap tayang tahun 2027 sesuai dengan poster officialnya kemarin yang akhirnya udah di announcement ketika di acaranya JAV tahun 2025 kemarin di Yogyakarta ya. Jadi mengenai deadline-nya mungkin akan masih sama, cuman lagi-lagi ya kita kurang tahu bagaimana bentuk perkembangan si buta seperti apa. Tapi so far mengenai projectnya sedang berjalan dan Pak Charles lagi mengukuhkan mengenai naskahnya terlebih dahulu agar supaya mengenai plot ceritanya, ide kreatifnya ketika akan dieksekusi ya, semuanya akan jauh lebih maksimal sesuai penggambarannya Bumi Langit serta Bapak Charles itu sendiri, cuy. Oke, jadi ya mengenai si buta gue nunggu banget sih, apalagi mengenai aksinya si mata malaikat ya, kostumnya, powernya itu ngeri sih, ngeri. Coba deh, kau baca mengenai komisi buta, kamu bisa lihat bagaimanakah bentuk pertarungan epik antara si buta dan juga mata malaikat yang sangat gokil banget, men. Gua nggak sabar ya, hal itu akan diangkat kepada versi live action. Gokil sih, gila, mantap. Dan apakah jangan-jangan hal ini akan nyambung kepada bangkitnya Panglima Dewi Api yang kita lihat di filmnya Sri Asih, yang dimana dia udah mengatakan bahwa ada beberapa Panglima Dewi Api yang dimana mereka pernah eksis di zaman-zamannya kolonial dulu, Pak. Nah, bisa jadi di film si buta ini akan ada twist mengenai beberapa Panglima Dewi Api yang mungkin saja pernah melawan si buta ini. Mungkin adalah bocah Atlantis, atau mungkin siluman kelawar kah, atau mungkin beberapa panglima yang lainnya mungkin ya, atau mungkin Roh Setan itu sendiri, mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Tapi so far mengenai projectnya si buta ini, gue juga sangat mengharapkan yang terbaik juga ya, karena udah 2 tahun ini kita nggak mendapatkan projectnya Bumi Langit. Jadi so far ya aku mendukung lah mengenai project Bumi Langit, dan kita tunggu aja bagaimana bentuk hasilnya yang akan siap tayang pada tahun 2027 mendatang. Barengan sama si Avengers Secret Wars ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu terkait mengenai si buta dari Gua Hantu yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.